Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa nikmat, rahmat, anugerah kepada kita semua berupa panjang umur, sehat, sempat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melakukan sholat subuh bersama Masjid Pernikahan tercinta ini, kemudian diteruskan taklim atau thalaqul ilmi, meneruskan pembahasan tentang tafsir Al-Quran yang kita baca tafsir Ibnu Katsir masih di surat Al-Baqarah. Dan juga nikmat Allah yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat diberi keistiqomahan. Kita masih tetap istiqomah, masih diberi iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita selalu mohon dan meminta kepada Allah bahwa iman dan Islam ini harus kita pegangi sampai akhir hayat. Pesannya Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Karena Allah itu yang membolak-balikkan hati. Bisa saja paginya muslim, sore kafir, atau sebaliknya sore kafir, paginya menjadi muslim. Nah, kita selalu meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan rezeki keistiqomahan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya wa ala ashabihi, dan juga kepada keluarganya wa ala alihi. Biasanya yang tidak diterjemah itu wa ala azwajihi. Ketika baca sholawat Arabnya itu dibaca, tapi terjemahnya biasanya enggak. Harusnya tetap dibaca. Dan semoga tercurahkan pula pada para istri-istrinya. Seolah kalau menyebut sholawat salam semoga tercurahkan pada para istri-istrinya itu kok mungkin menurut apa ya,
kurang enak dengan sebetulnya kan harus diterjemah juga, karena di Arabnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dan kepada para istri-istrinya. Jadi kita jangan kisah dengan propaganda Syiah yang tidak mengakui istri-istrinya Rasulullah sebagai orang yang terdekat pada Rasulullah atau masuk ke dalam makhluk baitnya Rasulullah. Dan kita doakan semoga salawat dan salam tercurahkan pula kepada para istri-istrinya. Wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, dan kepada pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Semoga kita yang ada di majelis ini juga masuk ke dalam kategori orang yang pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampai ayat ke-10. Ayat ke-10. Masih bagian munafik, terusan dari ayat ke-8 dan 9. Karena ayat 7 dan ayat 7, ayat 6 dan 7 adalah bagian munafik. Ayat 1 sampai ayat 2 sampai ayat 5 di situ menjelaskan tentang keadaan orang mukmin. Ayat ke-10 masih sambungannya sebetulnya karena mensifati ayat 8 dan 9. Yang ayat 8 9 kemarin dibaca berbunyi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan setengah dari manusia, setengah dari orang, ada orang yang mengatakan amanna billah, aku beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan iman pada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, akan tetapi hakikat mereka adalah tidak beriman. Dohirnya dia mengatakan iman, tapi batinnya sebenarnya tidak. Yukhadi'unallah, mereka berusaha menipu Allah, walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yaqta'una illa anfusahum, dan mereka itu tidak menipu kecuali kepada diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Kenapa? Nah, ini dijawab ayat nomor 10. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka, yakni maradun ada penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun yakni ada penyakit. Ini susunannya disebut susunan khobar muqaddam mubtada muakhar, karena tersusun khobarnya dari jar majrur, kemudian mubtadanya berupa isim nakirah. Asalnya al maradu fi qulubihim kalau normal, kemudian dibuat khobar muqaddam mubtada muakhar. Di dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Alasannya mereka itu mengucapkan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, bahkan mereka berusaha menipu Allah, menipu orang-orang mukmin. Padahal yang demikian itu mereka menipu dirinya sendiri. Akan tetapi mereka tidak mengetahui. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradan, maka kemudian Allah menambah penyakitnya kepada mereka. Jadi yang di hatinya sudah ada penyakit
maka bagi mereka yakni siksa yang sangat pedih bima kamu yang dibun dengan apa-apa yang keberadaan mereka itu yang dibun senantiasa berbohong. Imam As-Sadi dari Abu Malik, dari Abi Shalih, dari Ibni Abbas, dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dari seseorang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fi qulubihim marad, di dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Yang dimaksud adalah qala syakkun, penyakitnya itu adalah penyakit ragu. Penyakit ragu. Ragu itu dalam hal dunia saja itu kadang-kadang membahayakan diri. Dengan naik mobil, naik motor mau nyelip itu ragu. Selip tidak bisa tabrakan karena ragu. Iya. Jadi nggak mantep kalau bila nggak cukup ya nggak cukup, nggak usah gitu kan. Kalau kita yakin itu cukup ya cukup, selipkan itu malah maju mundur itu bisa bahaya. Itu urusan mengendarai kendaraan. Bagaimana keraguan tersebut ternyata ada di dalam hati tentang meyakini kebenaran agama, tentang kebenaran akhirat. Maka bahayanya kalau kecelakaan itu jatuhnya ke neraka. Maka penyakit di dalam hati ini yang dimaksud, yang bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud, dari seseorang dari sahabat Nabi yang mendengar dari Rasulullah SAW, yang dimaksud penyakit itu bukan penyakit liver, bukan penyakit apalagi itu, penyakit konkret itu enggak, tapi yang dimaksud adalah syakkun, keraguan. Fazadahumullahu maradan qala syakkan, maka semakin ragu maka ditambah keraguannya itu ditambah terus oleh Allah. Maka semakin hari tidak semakin matang, tidak semakin yakin, tapi justru semakin ragu dengan adanya kebenaran yang didatangkan oleh Rasulullah melalui para sahabatnya, melalui para penggantinya. Jadi kebenaran yang disampaikan itu seolah-olah dia enggak, itu masih ragu. Kadang-kadang kita berpikir, apa ya sih ada orang yang meragukan kebenaran seperti itu, banyak. Jadi kadang-kadang nas Al-Quran sudah jelas, itu masih ragu. Kalau kita berdialognya itu kadang-kadang ya, dialog dengan orang yang sudah tidak meyakini tentang kebenaran Al-Quran, kemudian kita mendengarkan, kalau nggak beruntung yang masuk ke dalam hati kita, masuk pada otak kita adalah keraguan. Maka kita disuruh untuk waspada dalam hal membaca, dalam hal mendengarkan ceramah, dalam hal mengikut kajian, dalam hal macam-macam, disuruh waspada. Karena memang penyakit yang pertama timbul itu adalah dari keraguan. Jika saya mau mengutip satu aja, ini bukan berarti saya menanamkan keraguan, saya itu pernah membaca karena dialog dengan non-muslim, sehingga hal yang seperti itu nggak perlu diulangi karena akan menimbulkan sebuah keraguan. Kecuali kita sudah betul-betul mampu berdialog kayak Profesor Dr. Zakir Naik, sudah mampu kan gitu. Ketika dialog itu mampu, tapi ketika kita nggak mampu, nanti justru walaupun kita mungkin nggak akan mengikuti, tapi ada penyakit yang bersarang di dalam hati, keraguan. Pernah mendengar dari orang Muslim yang mengatakan seperti ini, kenapa orang Islam itu justru mengucap 2 kalimat syahadat, yang artinya kalau diartikan aku bersaksi. Coba kita lihat kata-kata bersaksi itu apa? Kalau kita menjadi saksi akad nikah, ada yang disaksikan di depan kita, pengantin mati, pengantin perempuan. Kalau kita menjadi saksi pencuri, kita melihat pencurinya itu
itu. Kalau kita menjadi saksi apa? Saksi jual beli, kan ada penjual, ada pembeli. Ini kita kok bersaksi tapi tidak melihat yang disaksikan itu apa? Apakah itu tidak membohongkan kan begitu? Itu kadang terus iya ya. Ini ada celah-celah keraguan yang akan masuk ke dalam hati kita. Maka bahwa fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit itu penyakit keraguan. Kalau kita sudah termasuki, terkontaminasi penyakit keraguan ini, maka keraguan itu yang akan menghantarkan kita pada kecelakaan. Padahal itu yang ucapan sudah menjadikan seseorang itu muslim, yang diajarkan langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah telah mendapat wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, yang malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, artinya adalah aku mengetahui, aku meyakini. Bukan kesaksian itu hanya untuk apa? Suatu formalitas, untuk suatu apa ya? Hanya kalau sekarang kita jadi pejabat, kita jadi apa, kemudian disumpah dengan bersaksi atas nama Al-Quran ini, kan hanya formalitas, tapi ini tidak. Tapi kalau kita mendengar dari orang-orang yang akan apa ya, merusak akidah, merusak hati kita, maka mereka berusaha untuk menanamkan keraguan yang seperti itu. Banyak sekali dialog-dialog yang seperti itu yang kita tidak perlu. Kalau benar-benar bentengnya kuat atau kuat atau nggak ada keperluan ke sana, nggak perlu dibaca-baca yang seperti itu, karena timbulnya akan keraguan di dalam hati. Waqala Ibnu Ishaq an Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas fi qulubihim maradun qala syakka. Begitu juga yang dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah mengatakan bahwa yang dimaksud maradun di sini adalah keraguan. Wa kadzalika qala Mujahid wa Ikrimah wa Hasan al-Basri wa Abu Aliyah wa Rubai ibni Anas wa Qatadah wa Ikrimah wa Tawus fi qulubihim maradun yakni ar-riya. Dari riwayat yang lain yaitu dari Mujahid, yang dari Rubai, dari Anas, dari Qatadah mengatakan bahwa fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Yang dimaksud marad itu adalah ar-riya. Ternyata antara ar-riya dan asyhab itu juga serupa. Karena orang timbul riya, timbul tujuan kepada selain Allah, karena memang di dalam hati ada keraguan. Apakah benar ini kalau Allah itu mau membalas? Apakah benar ini kita harus tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini timbul dari keraguan. Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas mengatakan fi qulubihim maradun qala nifaqun fazadahumullahu marada qala maradun bahadakal awal. Berriwayat yang lain bahwa yang dimaksud di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu nifaqun, penyakit nifaq atau penyakit munafik. Penyakit yang dalam hatinya itu adalah munafik. Jadi lengkaplah dari 3 riwayat dengan jalur yang berbeda. Yang satu mengatakan syak, yang satu mengatakan riya, yang satu mengatakan nifaq, penyakit yang ada di dalam hatinya itu. Kemudian yang dari Abdurrahman bin Zaid bin Asram, fi qulubihim maradun hadza maradun fid din wa laisa maradun fil ajsad. Kejelasan yang ketiga ini melengkapi dari keterangan 1, 2, 3 yang keempat, bahwa yang dimaksud penyakit di dalam hatinya, yang dimaksud adalah penyakit di dalam agama, penyakit yang sifatnya abstrak, bukan konkret. Penyakitnya itu penyakit agama. Jadi kalau orangnya ya sehat, tidak terkena liver hatinya ya.
Nah, tapi dia terkena penyakit karena apa? Keraguan mereka, karena mereka ria, atau karena kemunafikan yang ada di dalam hati mereka. Itulah penyakit yang dimaksud. Wa hum al-munafiqun wal marad asyad alladhi taqalahum fil Islam fazadahum maradan ay zadahum rijsan. Mereka adalah seorang munafik, sakitnya adalah sakit ragu, dohirnya masuk Islam, dohirnya mengatakan aku adalah seorang muslim, akan tetapi hatinya masih pinggiran-pinggiri, ya atau tidak. Jadi dohirnya sudah, tapi hatinya itu masih maju mundur. Maka ketika hatinya maju mundur kayak gitu, fazadahumullahu maradha, maka kemudian Allah menambahkan kepada mereka penyakit itu supaya mantap dalam tidak meyakini kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa'ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Maka bagi orang-orang yang beriman, bagi kaum mukminin, fazadatuhum imanan. Maka dengan ayat-ayat Al-Quran itu Allah menambahkan keimanan mereka. Wa hum yastabshirun, dan mereka adalah akan menerima kabar gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, dan ada orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, fazadatuhum rijsan ila rijsihi. Maka dengan ayat-ayat Al-Quran itu justru Allah menambahkan penyakit mereka kepada penyakitnya yang sudah ada. Ay syarran ila syarrihim wa dhalalatan ila dhalalatihim. Rijsan ila rijsihi yang dimaksud syarran ila syarrihim. Kejelekannya yang masih separuh itu dilengkapi oleh Allah supaya menjadi penuh. Dhalalatan ila dhalalatihim, kesesatan mereka yang separuh itu ditambah oleh Allah supaya menjadi sempurna kesesatan mereka. Karena dalam masuknya Islam itu bermodalkan dengan keraguan. Memang dohirnya mengatakan keislamannya kepada Rasulullah, tapi hatinya wa ma'hum bimu'minin. Wa hadza qalahu Abdurrahman rahimahullah. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Abdurrahman rahimahullah. Wa huwa al-jazaa'u min jinsil amal. Jaza' min jinsil amal, bahwa balasan adalah tergantung dari jenis amalnya. Balasan adalah tergantung dari jenis amalnya. Karena amalnya adalah keraguan, maka dibalas dengan keraguan yang lebih banyak. Wa dzalika qalahu awwalun wa huwa nadhiru qoulihi ta'ala aidan walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mereka mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menambahi petunjuk mereka. Wa atahum taqwahum, dan begitu juga Allah memberikan kepada mereka ketakwaan mereka. Namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung pada amalan yang mereka lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau bagus maka balasannya bagus, kalau jelek maka balasannya jelek. Bima kanu yakdzibun wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan mereka berhak mendapatkan siksa yang sangat dengan apa? Bima kanu yakdzibun, dengan apa-apa yang mereka lakukan adalah senantiasa berbohong. Ada yang membaca bima kanu yukadzibun. Wa kanu muttasifina bihadza wa hadza fa innahum kanu kalbatan wa yukadzibuna bil ghaib yajma'una baina hadza wa hadza. Mereka oleh Allah disifati dengan sifat yang demikian itu, sifat bima kanu yakdzibun, karena orang munafik itu pekerjaannya hanya bohong. Yukadzibuna bil ghaib, membohongkan, mendustakan
perkara-perkara yang gaib, mendustakan hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh para sahabatnya, itu mereka hanya membohongkan dan mendustakan, walaupun zahirnya mereka mengatakan amanna billah wal yaumil akhir. Dan ini adalah merupakan musuh-musuh terberat oleh yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di masa-masa di Madinah. Iya, karena Rasulullah tidak bisa berbuat banyak menghadapi orang-orang munafik seperti itu. Waqad su'ila al-Qurtubi wa ghairuhu minal mufassirin an hikmati kafihi alaihi salatu wassalam an qatlil munafiq ma'a ilmihi bi ayati batihi. Imam Qurtubi dan juga imam yang lain dari ahli tafsir ditanya tentang mengapa Rasulullah itu tidak membunuh orang-orang munafik yang Rasulullah sendiri itu sebetulnya tahu si A, si B, si C itu munafik. Rasulullah itu tahu, walaupun tidak seluruhnya munafik zaman Rasulullah diketahui Rasulullah, tapi ada beberapa orang munafik yang langsung Allah menginformasikan A, B, C itu munafik dan Rasulullah tahu. Tapi kemudian Imam Qurtubi ditanya kenapa tidak bunuh aja pada zaman Rasulullah. Kalau kita kan nggak bisa, karena nggak tahu. Tapi Rasulullah kan tahu. Kenapa kok tidak melakukan hal yang demikian itu? Maka wadakan ajwibatan andari, maka para ahli tafsir termasuk Imam Qurtubi memberikan beberapa jawaban tentang pertanyaan tersebut. Minha masa batafis sahihain, di antaranya adalah jawaban yang terdapat di dalam kitab Sahihain, kitab sahihnya Imam Bukhari dan sahihnya Imam Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu, pada saat itu Rasulullah menjawab kepada Umar, karena Umar sudah mengangkat pedang, sudah Muhammad, sudah Rasulullah, saya penggal saja lehernya orang munafik itu. Maka Rasul mengatakan akrahu ayyatahaddasa al-arabu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Pernah Rasulullah menjawab kepada Umar bin Khattab, Umar, aku tidak suka kalau nanti menjadi bahan perbicaraan orang Arab bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Karena yang namanya munafik itu yang mengetahui kan khusus-khusus saja. Rasulullah mengetahui, tapi masyarakat pada umumnya orang munafik yang bersama-sama dengan Rasulullah kan sahabat kan begitu, teman. Kemudian kalau Umar diizinkan untuk membunuh orang itu, nanti sebar suara yang tersebar di kalangan Arab apa? Kalau bahasa sekarang itu apa kata dunia? Apa kata orang Arab? Muhammad sekarang sudah sadis membunuh sahabatnya sendiri. Maka dalam kaidah usul fikih kemudian disebut dzarul mafasid ahammu min jalbil masalih. Ya, dzarul mafasid meminimalisir sebuah fitnah, ya, itu lebih didahulukan daripada jalbil masalih, menarik manfaatan yang mungkin manfaatan itu masih sedikit dibanding fitnah ini. Maka kadang mendahulukan untuk tidak mendatangkan fitnah, sehingga berlaku dalam hal yang sifatnya kecil teman-teman. Itu pun berlaku seperti itu. Dzarul mafasid aham min jalbil masalih. Umpama urusan ibadah yang syar'i tapi belum sosialisasi, kemudian kita melakukan, kadang-kadang jadi fitnah. Contohnya apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang ketika imamnya membaca ayat sajadah. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Langsung imamnya sujud. Makmum banyak yang belum ngaji, nggak tahu. Ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang berdiri, ada yang baca subhanallah, kan begitu ya. Dianggap imamnya lupa gitu. Karena apa? Tadi tidak sosialisasi. Maka yang terbaik sebelumnya para makmum nanti imam akan membaca ayat
bersajadah. Ketika imam sujud, maka persilahkan ikut sujud, jangan kaget. Itu namanya sosialisasi supaya tidak terjadi fitnah. Itu hal yang kecil seperti itu diatur. Sehingga sampai tentang munafik kenapa tidak dibunuh oleh Rasulullah juga Rasulullah takut terjadi tersebarnya fitnah. Masya Allah, karena zaman akhir sekarang fitnah itu macam-macam. Ya, sehingga kita harus apa ya, berhati-hati, waspada dalam menghadapi hal yang seperti itu. Maka kadang-kadang apa ya fitnah itu. Menurut saya sekarang ada fitnah yang besar. Kemarin pada saat hari raya Idul Fitri, mungkin orang sudah membaca semua bagaimana fitnah yang melanggar umat Islam yang ada di Papua. Mau sholat Id, takbir pertama ada penyebaran, takbir kedua, ketiga, sampai akhirnya tidak jadi sholat Id, akan ada kerusuhan yang tidak seperti itu. Fitnah. Jangan sampai kita terprovokasi hal yang seperti itu, kemudian kita terpancing, kemudian kita termakan fitnah itu saja sedikit. Kemudian berkembang. Yang Rasulullah sudah memberikan kabar fitnah kalau sudah datang seperti gelombang yang ada di dalam lautan. Saya sering menyampaikan seperti itu kadang tentang masalah apa ya? Kalau kita berbicara tentang gambaran ya, suatu gambaran, catur atau sekat gitu ya. Mungkin ada yang pernah kenal, ada yang tidak, tapi ini suatu filosofis yang catur itu sendiri aja. Catur itu kan di depan itu ada pion semua ya. Depan itu pion semua, kemudian belakangnya ada benteng, ada kuda, ada apa itu, mantri, ada seter, semuanya adalah jaga raja. Semuanya adalah jaga raja. Yang diancam dari sini itu rajanya sini, yang diancam dari sini kan rajanya sini kan. Kita tidak ada artinya ketika main pertama kali jalan langsung rajanya di depan kan, kemudian kemakan walaupun kita pionnya masih lengkap kan, nggak ada artinya. Apakah main mau diteruskan rajanya sudah disekak-sekak kan berhenti kan? Nah, ini yang kita harus waspada seperti itu. Jangan sampai kita hanya dipakani pion siji dipancing terus wah selok rene rajane akhirnya rajane kemakan setel. Nah itu jangan sampai seperti itu. Hanya dipancing gitu. Akhirnya nanti orang muslim yang jadi korban, orang masuk muslim yang menjadi jelek, orang muslim yang menjadi guru hara. Ya memang keadaan seperti ini. Kita harus Masya Allah ya, betul-betul jeli ya di dalam mensikapi hal yang seperti itu. Jangan sampai fitnah itu kemudian melanda kemana-mana. Yang jadinya kita menegakkan dakwah Islam ini justru terganggu yang enggak karuan. Ini suatu gambaran. Jadi di dalam catur itu kan juga ada gambaran. Begitu juga di dalam mungkin itu kan gambaran itu kan macam-macam. Dulu pernah kasus di Temanggung, kalau ada yang ingat yang namanya penelitian yang pelecehan terhadap agama tentang Masya Allah, saya itu pas ujian di Al-Irsyad ketemu teman itu langsung saya dilihatkan videonya, kamu nggak marah, kamu ini nggak marah, iya marah sih ya marah, tapi cara marahnya itu harus gimana? Apakah kita cuma meluapkan kemarahan itu kemudian kita selesai gitu? Karena videonya kan kalau pelecehan itu gini, tapi itu kan pancingan tadi, pion itu loh kan? Kadang-kadang orang tes, semangat plek, kena stele, plek, kena jadane, kena gendeng, entek-entekan, isi pemilik pion tak orang lagi gitu. Nah itu yang kita harus waspada. Ya kayak kalau bulu tangkis ada dipancing kan gitu. Nah pancingan kayak gitu kita harus waspada. Masya Allah ya, fitnahnya besar sekali sejak zaman Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu tahu ini munafiknya ini? Allah tunjukkan tahu. Tapi kepada Umar apa yang dikatakan Rasulullah? Akrahu ayat tahaddatsal Arab anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Bahasa sekarang itu mungkin takut kalau aku dituduh sebagai teroris begitu, membunuh sahabatnya sendiri kan begitu. Walaupun tahu kalau itu adalah musuhnya. Masya Allah. Kemudian jawaban yang lain, makna hada khosyatan ayyaqa bisa babidalika
wa la ya'lamuna hikmata qatlihi lahum wa ana qatlahum iyahum innama huwa 'alal kufri fa innahum innama ya'budunahu bi mujarradi ma yudhiru lahum. Yang dimaksud adalah Rasulullah takut pada orang-orang Arab yang barusan pada masuk Islam dan juga orang yang baru menaruh simpati kepada Islam, kemudian mendengar kabar bahwa Muhammad membunuh Abdullah bin Abdullah bin Ubay atau Abdullah bin Sabah, ya. Nah, dibunuh oleh Rasulullah, mesti sobat. Wah, membunuh ini nggak usah. Ternyata memang Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Sabah itu tanaman orang Yahudi yang begitu. Kamu masuk nama gini, mau ngacukan seperti kamu pura-pura masuk Islam. Karena memang di agama sana, sebelah sana itu boleh berdakwah dengan pura-pura masuk pada agamanya orang lain, itu boleh. Di Islam tidak boleh, ya. Di Islam tidak boleh. Karena memang setiap agama kan punya aturan sendiri-sendiri. Yuk kita dakwah dengan Muslim, kita pura-pura masuk jadi non, nggak boleh, nggak boleh. Takiyah atau bohong kayak gitu itu tidak boleh. Jadi mereka boleh. Ya, makanya bertahun-tahun berapa itu di Indonesia ada. Karena saya ingat kalau baca sejarah itu ada Steinbrück, ada Snowberg, ya. Itu kalau orang-orang cendekiawan Indonesia akan menyatakan bahwa mereka berdua itu ulama tanpa syahadat. Ada ulama tanpa syahadat. Steinbrück dan Snowberg, kalau orang-orang dulu banyak yang bahannya. Orang mana Belanda yang masuk ke Indonesia, hafal Al-Quran, hafal hadis, sholat Bukhari, sholat Muslim, tafsir dia paham, tapi tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Yang memang dibuat oleh mereka. Akhir-akhir itu saya pernah diundang dalam salah satu organisasi Islam yang pada saat itu kedatangan tamu dari Jepang. Orangnya berjilbab cantik banget lagi, masya Allah. Namanya Yuni Sugara. Dia mengambil S3-nya itu, disertasinya itu judulnya mengambil organisasi Islam yang ada di Indonesia. Ternyata dia non Muslim. Menemui ulama-ulama juga berjilbab sangat cantik sekali. Nantinya mau Islam sebelum Muslim juga. Masya Allah. Nah itu memang di agama mereka boleh. Sejak zaman Rasulullah. Nah di kita nggak boleh. Ya kita harus waspada. Sehingga kita diperintahkan untuk menghukumi yang dohir-dohir saja. Kalau dohirnya ke kita ya sudah kita layani dengan baik. Masya Allah. Itu. Sehingga kalau Rasulullah membunuh sahabatnya yang walaupun menurut Rasulullah tahu kalau itu munafik, mereka para orang Arab itu tidak tahu. Akhirnya yang tersebar adalah fitnahnya. Fayaqulun inna Muhammadan yaqtulu ashabah, dan begitu. Sehingga orang-orang Arab itu pada mengatakan, Muhammad sekarang sudah membunuh sahabatnya sendiri. Muhammad sekarang sudah sadis. Muhammad sekarang sudah, ini sudah diantisipasi sejak zaman Rasulullah. Makanya coba sekarang terjadinya ada bom Bali pada tahun itu, ada bom bunuh diri pas hari Natal, ada orang yang meledakkan bom di gereja, walaupun pelakunya siapa kita nggak akan sudah yang dapat nama orang Muslim teroris, Muslim sadis, dan begitu. Karena memang itu buatan dari mereka. Ini harus waspada, Masya Allah. Hati-hati dalam mengambil sikap yang seperti itu. Kita harus waspada dan hati-hati, jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi. Kita sampaikan mana yang hak, kita katakan hak, mana yang batil, kita katakan batil, dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan arif dan bijaksana. Sekarang ada kabar gembira di Rusia, Moskow. Kota Moskow, kota besar sekali. Mayoritas penduduknya adalah komunis. Tapi ternyata kemarin sholat Idul Fitri, Masya Allah, membludak ratusan ribu orang yang sholat Id. Masjid begitu besar, tidak muat, di jalan-jalan, trotoar, puasa penuh. Bukan sholat Id. Kenapa? Karena
Islam kayak apa? Kok gembur-gembur kalau teroris di Islam, teroris di Islam. Akhirnya banyak orang yang apa namanya, egonya hidup, kelas pendidikannya tinggi, dia mulai membuka lembaran-lembaran Islam, kayak begitu. Akhirnya orang pada masuk Islam dengan sadar. Masya Allah, maka kita tampakkan saja kebaikan kita. Sekarang perkembangannya itu sampai 60%. Perkembangan dari tahun kemarin orang yang masuk Islam di negara komunis itu, ya, Masya Allah. Belum di Amerika, di Jepang, ya. Makanya kita Masya Allah, kemarin ada seseorang yang bilang gini, ayo anak-anak kita dididik yang sebaik mungkin sesuai dengan bakat anak-anak kita. Kita kecenderungannya ke anak itu, tapi tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban pokok dalam agama, ya, yang jelas dididik sholat itu suatu keharusan, dididik jadi anak yang sholat itu suatu keharusan. Kemudian nanti bakat anak itu apa? Kalau memang bakatnya jadi manajer, ya, dididik ke manajerialan. Bakatnya jadi ustadz, ya jadi ustadz. Bakatnya jadi pengusaha-pengusaha. Karena nggak mungkin semua orang muslim itu jadi ustadz semuanya, nggak mungkin kan? Kalau ustadz semuanya terus nanti siapa yang mau mendengarkan kajian gitu ya? Nah, terus nanti siapa yang akan menjalankan bisnis kan gitu? Nah, kita didik anak itu yang penting dimodali supaya menjadi anak yang soleh, bakatnya apa, sekolahkan sesuai dengan keinginannya itu. Siapa tahu mungkin di tahun entah kapan bisa jadi yang memimpin Jepang itu anak kita. Iya, yang memimpin Belanda itu anak-anak kita. Nah, kok bisa? Dari mana tuh? Apakah masuk akal? Masuk akal. Karena sekarang orang Jepang, orang Belanda, dan negara-negara Barat itu sudah krisis generasi. Krisis generasi. Mereka itu kalau berpasang-pasang nikah itu hanya bersenang-senang. Jadi kemarin kabar terakhir itu di Belanda, ada orang asli penduduk sana suruh melahirkan dibiayai pemerintah, semuanya diongkos, nggak mau. Melahirkan itu ribet katanya, tidak mau. Jadi kalau nikah hanya senang-senang aja gitu. Jadi sekarang sudah krisis generasi. Nanti kalau sudah nggak ada generasinya, akhirnya yang memimpin kan ya umat Islam, ya. Nah, makanya kita didik semaksimal mungkin, ya. Bisa jadi yang menjadi Perdana Menteri Jepang ternyata orang berencana. Iya, kalau Allah mengendalikan bisa saja. Itu perlu kita untuk mendidik anak yang baik. Jadi kita jangan terkecoh dengan urusan-urusan yang sepele yang akhirnya tidak menjadikan suatu hal ini baik, tapi kita konsentrasi, kita ngaji, kita belajar, anak kita didikkan, Masya Allah. Nanti kita akan meraih apa yang menjadi keinginan kita sesuai dengan syariat. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ada kaum ulama'ina wa ghairuhum kama kana yu'ti al-mu'allafata ma'ilmihi bisu'i itiqadihim. Ini adalah pendapat ulama-ulama kita, kata Imam Qurtubi. Pendapat ulama kita, sebagaimana orang-orang mu'alaf, ya, ma'ilmihi bisu'i itiqadihim, orang mu'alaf yang belum tentu etikotnya itu benar apa, kita hormati. Imam Ibnu Atiyah mengatakan bahwa tariqatu ashabi Malik nasa alaihi Muhammad bin Jamal wal Qadi Ismail wal Abhan an Ibnil Majshud wa minha maqala Malik inna makafar Rasulullah anil munafiqin liyubayyina li ummatihi anal hakim la yaqumu bi ilmihi. Ini juga mengandung faedah Rasulullah tidak membunuh kepada orang munafik yang dia tahu kemunafikannya adalah bahwa hakim itu dalam memutuskan suatu menghukum tidak hanya dengan pengetahuannya dirinya sendiri saja, tapi harus mendengar dari ucapan saksi. Ya, itu hakim memutuskan, walaupun tahu ini kayak gini kan nggak boleh langsung divonis, tapi mendengar dari keterangan saksi itu supaya tidak menjadi fitnah gitu. Nah sekarang kalau itu yang munafik pada zaman Rasulullah kan orang tidak menyaksikan, orang tidak pada tahu, maka tidak bisa kemudian ditetapkan bahwa itu adalah harus dibunuh. Wa qad ittafaqa al-ulama an baqra abihim ala anna al-qadi la
terjadi kesepakatan ulama bahwa qadhi atau hakim tidak boleh membunuh atau menvonis hukuman mati hanya dengan ilmunya dia, tapi tidak dengan ada keterangan saksi-saksi. Dan juga yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, inna mana Rasulullah min qatlil munafiqin maka yudhiruna min al-islam al-ilmi binifaqihim li'anna ma yudhirunahu yajibu ma qablahu. Kata Imam Syafi'i, Rasulullah tidak mau membunuh orang munafik yang sudah jelas. Kenapa? Karena bahwa yang didohirkan, yang ditampakkan oleh orang munafik itu adalah sesuatu hal yang mewajibkan dia itu terjaga, ya, terjaga baik hartanya atau darahnya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahihain, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku disuruh untuk membunuh, memerangi manusia hingga manusia itu mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, apabila mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqiha. Maka kalau sudah mengucapkan itu, maka atas tanggungan kami atau asamu minni, mereka telah terjaga dariku, baik darahnya, hartanya, kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak. Lahapnya apa? Di antaranya ada 3 perkara. 1, kalau dia terkena hukum qisas. Yang kedua, dia zina yang muhsan, ya, terkena rajam. Atau yang ketiga, dia terkena hukum-hukum yang menjadikan dia itu boleh dibunuh. Kalau enggak, maka tidak diperbolehkan karena telah terjaga. Hada anna qala jarab alaihi ahkamul Islam dhahira. Siapa saja yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia dihukumi Islam, diberlakukan hukum Islam. Kalau mati, dia harus dimandikan, dikafani, disolati, dikubur di kuburan kaum muslimin. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang kafir yang paling benci kepada Islam, namanya jam 9 syahadat, jam 10 mati, sudah harus urus sesuai dengan Islam. Hatinya kita serahkan kepada Allah, kita tidak tahu. Fa'ikana yang pakai Tuhan wajada sama badani kafidaril akhirah. Kalau memang mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat itu berangkat dari hatinya yang paling dalam, jam 9 syahadat, jam 10 mati, udah dia mendapatkan pahala di akhirat dan berhak masuk surga. Tapi wa'ilam yang pakitha lam yanfa'hu jiriyan hukmi alaihi di dunia. Tapi kalau dia memang hanya pura-pura, ya sudah, dia dimandikan, disolati, itu nggak ada manfaatnya di sana. Tapi bagi orang lain memang punya kewajiban untuk mengurus secara Islam dan sudah berkewajiban kita. Artinya bahwa urusan hati diserahkan kepada Allah, tidak tahu. Makanya kita kan tidak boleh menvonis seseorang yang sudah meninggal itu, ya baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Terutama yang sudah meninggal, si A itu sekarang ada di surga atau neraka. Itu kita tidak boleh menjawab di surga atau di neraka karena kita tidak punya bukti. Wah, si A itu meninggal baik banget ya, mungkin dia masih sekarang di surga, dia nggak ngerti. Atau di neraka juga nggak ngerti. Kecuali yang sudah dinas dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah, dan itu sudah nasib mereka. Fir'aun namanya gimana Fir'aun? Ya di neraka. Karena memang Al-Qurannya bilang seperti itu. Abu Lahab gimana? Itu jelas. Para nabi gimana? Itu jelas. Kalau yang baca nasnya enggak, kita enggak boleh. Wa qawluhu kana khalifu ahli iman. Walaupun mereka itu campur terhadap ahli iman. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam
Sebuah ayat yang lain mengatakan yunadunahum alam nakum ma'akum. Besok ketika di akhirat, di neraka, orang-orang munafik itu manggil-manggil kita. Yunadunahum, mereka manggil-manggil orang mukmin. Yunaduna, mereka orang-orang munafik itu manggil-manggil hum pada orang mukmin dengan mengatakan alam nakum ma'akum. Hei orang mukmin, dulu kan saya bersama-sama kamu loh, gitu. Dulu kan bersama-sama kamu. Qalu bala, iya. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabastum. Orang mukmin yang memanggil orang munafik. Jadi kebalik. Jadi orang mukmin yang memanggil orang munafik. Jadi kan jujurnya kan nggak ngerti. Umpamanya dengan masuk surga semua ternyata melihat saya kan di neraka. Ustaz, dulu kamu kan ustaz saya loh. Kenapa sekarang kamu di neraka? Gitu ya. Nah, masya Allah. Qalu bala, walakinnakum fatantum anfusakum fatarabastum. Maka orang mukmin mengatakan iya, tapi kamu dulu itu hanya fitnah-fitnah saja. Kamu menipu terhadap dirimu kamu sendiri. Kamu hanya menunggu kedatangan-kedatangan yang seperti ini. Wa baraktumul amani hatta ja'alullah. Dan kamu tertipu terhadap angan-angannya saja sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata besok kaget kita di sana ya. Oh iya, orang-orang yang dulu bersama kita belum tentu di sana bersama. Karena yang bersama hanya fisiknya saja, tapi hatinya tidak. Itu yang kita berlindung sama kita. Ya kita kumpul kayak gini, doanya kita semoga kita betul-betul ikhlas ya. Kalau nggak ikhlas kan kita kumpul kayak gini di sana kan pisah nanti. Ini yang masuk ke dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya nih amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya, masya Allah. Kemudian juga ada ayat yang lain tentang masalah munafik ya. Wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Tentang masalah apakah Rasulullah itu tahu semua tentang orang-orang munafik? Tidak. Ada memang sebagian yang Rasulullah itu tahu. Di antaranya sehingga sampai sekarang ada Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, ada Abdullah bin Sabar tadi. Tapi juga ada yang munafik itu Rasulullah tidak ngerti. Wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Hei Muhammad dan sahabat-sahabatmu, di kanan kirimu orang Arab itu ada orang-orang munafik. Banyak orang-orang munafik. Padahal zaman Rasulullah, kalau zaman sekarang munafik menipu terhadap kita itu ya mesti lebih banyak. Itu zaman Rasulullah jelas Al-Quran bilang wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Sekelilingmu ya orang Arab sendiri Muhammad yang jadi munafik itu banyak. Wa min ahlil Madinah maradu ala nifaq. Nah ini dan orang-orang Madinah itu yang munafiknya itu getol, itu juga banyak Muhammad. Banyak latak lalu, tapi kamu tidak tahu Muhammad. Nah, langsung mereka bilang seperti itu. Tapi kamu tidak tahu. Jadi orang Arab munafiknya banyak, orang Madinah munafiknya kenceng itu juga banyak, tapi kamu tidak tahu. Nahnu na'lamuhum, dan akulah yang mengetahui kata Allah. Artinya berarti banyak orang munafik yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah tidak dikasih wahyu. Sehingga kita juga kalau di kanan kiri ada munafik kita juga tidak tahu. Bahkan kadang-kadang diri kita sendiri jadi munafik kalau kita tidak mendapat pertolongan dari Allah. Kemudian Allah yang seolah-olah ini kan kata ini kan menakutkan kepada Rasulullah, tapi kemudian Allah melarang lain dari ketakutan itu. Tenang aja Muhammad. La ilam yantahi al-munafiqun walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah la nughriyanahum bihim thumma la yujabiruna fiha illa qalila. Kalau orang-orang munafik itu
tidak berhenti, tidak selalu mengganggu kamu. Dan orang-orang yang di hatinya itu ada penyakit selalu menebarkan omongan-omongan fitnah di dalam Madinah ini, kok tidak henti-hentinya, lalu gobrian mereka bikin, ya, maka akan aku bantu kamu untuk mengusir mereka. Tenang aja Muhammad. Summa la yuzabiruna fiha, kemudian orang-orang itu tidak akan ada di sekelilingmu, tidak akan menjadi tetangga kamu. Illa qalilan, kecuali yang selalu mengerindu kamu itu sedikit saja. Ini kan hiburan dari Allah kepada Rasulullah Muhammad. Orang Arab, orang Madinah yang jadi munafik itu banyak, yang kamu tidak tahu. Tapi tenang aja, kalau munafik ini selalu mengganggu kamu terus-terusan dan tidak henti-hentinya, maka akulah yang akan mengusir mereka, ya. Sehingga nanti tidak ada orang yang selalu ada di kanan kiri panjenengan. Nah, artinya bahwa kita harus optimis ketika ada fitnah banyak yang seperti itu. Kita harus hadapi dengan arif dan bijaksana, minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, amalkan syariat Islam ini sepenuhnya, maka Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Iya, jadi Masya Allah, ketika nanti kita sudah mengamalkan syariat secara penuh, mengamalkan agama Allah itu secara penuh, maka Masya Allah, Allah lah yang akan menolongnya. Allah lah yang akan menolongnya. Ini tentang masalah apa namanya munafik. Di dalam nas ini dari beralaanahu lam yughribihi malam yudrik al-ayanihim pada makana tada kalau sifatuhu. Rasulullah tidak tahu munafik itu siapa-siapa saja, tapi Rasulullah itu tahu hanya dengan alamat-alamatnya. Walau nasya'u la araina kahum fal arafahum bisimahum wa la ta'rifanahum fil lahdil qaul. Kalau aku menghendaki ya Muhammad, akan aku kasih tahu kamu tapi dengan sifat-sifatnya atau dengan ucapan-ucapan yang itu tanda-tanda. Karena min asyurihim binifaq Abdullah bin Ubay bin Salul yang paling terkenal ya Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian Abdullah bin Sabah. Tapi yang lain itu Rasulullah hanya dikasih tahu tanda-tanda alamat-alamatnya, sehingga Rasulullah mengatakan tanda munafik itu ini ketika berbicara bohong, ketika berjanji tidak menepati, ketika dikasih amanat ternyata amanat itu tidak dilaksanakan dengan baik. Mereka adalah terkena penyakit tanda-tanda munafiknya. Nah, maka dari itu ya kita harus waspada, hati-hati, jangan terprovokasi, jangan terpancing emosional yang tidak terarah. Tapi kita mari Islam ini kita sebarkan, kita dakwahkan dengan arif dan bijaksana. Syariat-syariat dari Allah, dari Rasulullah kita amalkan, kita aplikasikan sehari-hari dengan sesuatu yang maksimal, yang baik. Insya Allah lama-kelamaan mereka akan mengenal Islam itu dengan baik. Kemudian orang yang berpikir akan berbondong-bondong masuk kepada agama Islam yang itu sudah dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasulullah SAW di akhir kata nanti. Semoga kita bisa memahami yang sedikit ini dan bisa mengaplikasikan setiap harinya, sehingga kita menjadi umat Muhammad yang ideal, ya, umat Muhammad yang betul-betul kita cinta dan mengikuti pada petunjuk beliau, sehingga kita meraih kebahagiaan baik di dunia dan yang paling terutama adalah di akhirat nanti. Sekian ayat ke-12-nya yang akan datang. Kalau ada pertanyaan misalnya. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, menjadi pertama kali ya. Jadi pertama kali kajian hari ini, insya Allah sudah kita bisa mulai. Semoga yang selanjutnya selalu diberi pelajaran oleh Allah. Sekian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.